Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Dan perkenalkan, saya host pada podcast ke-9 pada tepatnya tanggal 17 Agustus 2024. Pada sore ini, perkenalkan saya Indah Wahyu Kusuma Dewi, bertemu lagi dengan Anda semuanya dalam podcast ke-9 nih Pak ya, betul ya. Kegiatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan, tapi sebelum itu seperti biasa di samping saya yaitu Pak Ketua PGRI Kabupaten Malang, yaitu Bapak Dwi Sucipto. Bisa disapa Pak pemirsa di Kabupaten Malang khususnya, silakan. Iya. Terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah ya pada sore hari ini di konten saya yang ke-9 ya ini Mbak Indah bisa hadir di acara kita di 17 Agustus ini. Ya, Iya Mbak, mudah-mudahan seluruh anggota ini bisa menikmati ya konten kita yang ke-9 ini. Betul sekali Pak, jadi bertepatan dengan 17 Agustus ini Hari Merdeka, di mana kita khususnya Pak ya, ASN juga mungkin P3K dan PNS di sini bisa menikmati kemerdekaannya, terutama yang terlebih lagi ya Pak ya, terlebih lagi P3K yang tadinya mereka dari GTT kemudian berjuang ke sana kemari, ingin menyuarakan keinginan mereka untuk bisa diangkat menjadi P3K. Nah, dari sini ada beberapa hal memang mungkin yang ingin Bapak sampaikan terkait isu-isu yang beredar itu, tapi terkait ini masih Pak, masih tentang pengertian atau mungkin apa sih sebetulnya konsep ASN yang terbagi menjadi dua. Ini saya bilang terbagi karena memang masih banyak masyarakat yang membedakan itu Pak antara PNS dengan P3K semacam itu. Mungkin Pak Dwi ada pengetahuan lain tentang ini, mungkin bisa disampaikan Pak ke teman-teman. Iya Mbak Indah, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keberadaan ASN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang kemarin itu diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Di dalamnya yang dimaksud ASN itu adalah PNS dan P3K. Ini di Indonesia seperti itu. Dan di sana sudah jelas ya, P3K itu bagaimana, PNS itu bagaimana. Nah ini yang jelas seperti itu Mbak. Oleh karenanya pada hari ini saya mengambil tema atau judul headline kita adalah hentikan diskriminasi P3K. PNS jawabannya, barangkali seperti itu. Ya, cocok sekali Pak ya. Hentikan diskriminasi P3K dan PNS adalah jawabannya, semacam itu ya Pak. Oke, jadi memang ASN dibagi menjadi dua ini Pak. Tapi yaitu tadi untuk mengerucutkan pengertian tentang perbedaan tersebut, mungkin Pak Dwi juga bisa memaparkan sedikit tentang apa itu hak dan kewajiban PNS dan P3K. Mungkin awalnya juga ada perbedaan gaji, perbedaan status, kemudian perbedaan karir mereka, bahkan mungkin sampai pada masa kerja mereka yang notaben P3K adalah sesuatu yang kontrak seperti itu. Jadi ketika kontrak habis ya sudah berakhirlah karir mereka seperti itu. Bagaimana pendapat PGRI tentang ini Pak? Iya, jadi inilah yang sering kita sampaikan, ketidakadilan atau diskriminasi. Di undang-undang pun disebutkan di sana bahwa kalau P3K itu adalah pegawai kontrak ya, yang setiap saat kontrak itu habis bisa diperpanjang lagi manakala nilai kinerjanya bagus. Oke, PGRI Kabupaten Malang setuju dengan itu. Namun yang perlu diketahui oleh semua pihak khususnya kepada pemerintah
bahwa guru jangan dibanding-bandingkan dengan pegawai yang lain. Guru ini berhadapan dengan siswa. Ya, jadi kalau di sistem kontrak 1 tahun, 2 tahun, maksimalnya 5 tahun, setelah itu bisa diputus kontraknya. Padahal kebutuhan rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan ini secara terus-menerus. Profesi guru ini tidak bisa digantikan oleh semua pegawai yang lain. Oleh karenanya, PGRI Kabupaten Malang tetap berharap ya kontrak ini kenapa sih harus ada? Jadi sepanjang sejarah zaman, mulai zaman Majapahit sampai dengan kemarin sebelum 2018, sebelum lahirnya Undang-Undang PP 49 2018, sebelum-sebelumnya tidak dikenal pegawai kontrak yang berada di lembaga-lembaga milik negara. Ini ya yang saya anggap ini sudah diskriminasi. Ya, kenapa harus ada seperti itu? Nah, ini Mbak. Oke, jadi harapan dari PGRI itu sendiri adalah dengan adanya peraturan bahwasanya memang pendidikan adalah sesuatu yang tidak boleh dibedakan. Secara otomatis berarti segala sesuatu terkait dengan tenaga pendidikan saya juga tidak boleh ada perbedaan semacam itu ya Pak ya. Nah, ada beberapa isu ini Pak yang berkembang di masyarakat. Bahkan ada juga oknum kepala sekolah yang menyatakan bahwa memang sudah seharusnya ada perbedaan itu. Jadi antara P3K sama PNS, kalau bisa dikatakan kan lahir duluan PNS semacam itu Pak. Nah, pada akhirnya mereka akan berpikir P3K itu hanya sesuatu yang sifatnya sementara dan mereka memang berbeda dengan PNS, baik itu dari sisi gaji, terus kemudian karir mereka, bahkan yang pertama ini yang terlihat sekali itu adalah seragamnya. Nah ini Pak, yang terlihat sekali, mungkin awal kali yang terlihat adalah seragam. Kalau mungkin ada sekarang gaji kan tinggian P3K gitu Pak ya, tapi kalau untuk seragam ini kelihatan sekali Pak. Jadi Senin apa nah seperti itu, bahkan ada yang bilang, nah kita cuma punya baju putih setiap hari sampai Kamis sampai Rabu pakai putih terus begitu Pak. Gimana menurut PGRI di sini? Ini Mbak, yang saya katakan bahasa saya justru sekarang ini dengan adanya rekrutmen pegawai bersistem kontrak itu saja sudah ketidakadilan dari pemerintah ya, karena mengangkat seorang pegawai yang bernama guru, apalagi yang sifatnya ini harus terus-menerus dan berkelanjutan, dia hanya dikontrak. Ya, dikontrak. Ini yang menurut PGRI Kabupaten Malang ini sudah diskriminasi. Ya, sudah diskriminasi. Nah, setelah itu ya, diskriminasi yang jelas itu begini, Mbak. Kalau P3K itu berkontrak, kontrak bisa sewaktu-waktu diputus kan begitu. Iya, betul, ya. betul. Terus yang kedua, gajinya juga ya enggak sebesar gaji PNS karena pangkat dia ya hanya pangkat awal yang digunakan. Itu. Yang ketiga, beliau-beliau ini tidak punya hak pensiun. Enggak punya hak pensiun. Ini yang saya anggap ini sesuatu yang sangat diskriminatif. Nah, terlebih lagi, lebih mengerikan lagi, ditambah lagi penderitaan P3K itu dengan lahirnya Permendagri nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas pegawai. Kenapa? Uang sudah jelas-jelas berbeda, sudah jelas-jelas didiskriminasi, kok malah ditambah lagi. Dengan seragam yang berbeda, ini sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang kondusif di sebuah lembaga. Ya, saya mencontohkan saja, namanya saja pakaian dinas atau seragam ya. Seragam itu kalau di sekolah siswa itu kalau SD merah putih, mulai Sabang sampai Merauke merah putih, merah Mbak. Putih, ya. Sedangkan SMP biru putih. Ya, betul. Sedangkan SMA, SMK abu-abu putih. Itu sudah semua orang tahu. Bagaimana untuk membedakan ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya.
maka yang ditempuh adalah di lengan kirinya atau kanannya itu ada tanda atribut itu ya, atribut kelas 1, kelas 2, tapi seragamnya sama, Mbak. Pegawai menurut saya di undang-undang saja yang namanya ASN itu adalah PNS dan P3K. Artinya sama-sama diakui sebagai aparatur sipil negara. Ya, dalam satu bingkai di undang-undangnya itu adalah undang-undang ASN yang menaungi. Kenapa harus dibedakan lagi? Ya, menurut saya lebih elegan, lebih bijaksana manakala seragam ini dibuat sama. Kalau keki ya keki, Senin sampai Rabu misalnya, hari Kamisnya apa. Bedakan aja di lengannya ditulisi PNS, P3K. Jadi bisa ya Pak ya, seperti solusinya begitu. Iya. Kenapa ini harus dibully ya dengan seragam saja sudah buat beda. Itu Mbak. Nggak apa-apa ini Pak, kalau memang dibuat seperti misalkan pemerintah setuju. Harus begitu menurut saya ini. Undang apa namanya? Permen Dagrinya itu yang perlu direvisi gitu loh. Seragamnya sama gitu aja, wong sama-sama ASN kok. ASN sama. Yang membuat beda hanya itu tadi, statusnya dia P3K, PNS beri tanda. Oh ya, mirip kayak ini Pak, kayak tentara, polisi itu yang bedakan pangkatnya tuh Pak ya. Ya kan gitu aja. Saya kira itu lebih bijaksana. Bisa. Ya, jadi jangan sampai ini tambah dibully gitu loh, dibully sehingga tampak jelas bedanya. Oh, enggak usah dibegituan aja sudah merasa beda kok. Gajinya beda, enggak punya hak pensiun, itu sudah ngerti semua orang. Ngapain harus diperparah lagi gitu. Baik, itu tadi kan sedikit selentingan Pak tentang seragam. Lah itu masih seragam Pak nih ceritanya. Masih seragam. Terus di sini untuk masalah karir Pak. Karir ini adalah terkait dengan bagaimana hak mereka untuk meningkatkan karir dalam arti dari guru begitu ya Pak ya, bisa jadi kepala sekolah, mungkin nanti bisa jadi pengawas. Nah, untuk yang dari guru ini ke kepala sekolah dulu. Nah, itu ada beberapa juga pihak yang membedakan seperti itu Pak. Jadi kalau seandainya seorang PNS itu seorang kepala sekolah itu setidaknya ya harusnya dari PNS dulu lah. Selama masih ada PNS ya jangan ada P3K begitu. Jadi kepala sekolah dari PNS, kemudian nanti ketika PNS sudah tidak ada baru diangkatlah yang dari P3K. Kenapa demikian? Nah, itu ada alasannya juga Pak ceritanya. Karena saya juga mendengar dari masyarakat, terlebih ya dari di dunia pendidikan juga ada yang mengatakan masa sih seorang PNS nanti akan diperintah oleh P3K. Kan ini masih dalam konteks diskriminasi tadi Pak. Nah, masih dalam konteks itu. Jadi belum ada kesetaraan. Ini bagaimana menurut Bapak? Ini juga Mbak. Masih banyak orang yang pura-pura tidak ngerti atau pura-pura tidak paham. Sebenarnya sudah lahir ya Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Ini mohon seluruh pemirsa ini nanti mencatat. Ada Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Ini menggantikan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang syarat guru untuk bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Sudah jelas ini di Permendikbud yang baru nomor 40/21 itu bahwa P3K dengan pangkat sesuai dengan diangkat awal itu sudah memenuhi syarat. Kalau PNS itu 3B, sedangkan P3K itu saat di-SK-kan dengan ijazah S1 ya, maka pangkat itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah setara dengan 3B itu. Nah, ini sudah jelas itu di silahkan dibuka Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Nah, di situ sudah jelas ya bahwa pangkat untuk PNS itu 3B, sedangkan untuk P3K itu adalah pangkat sebagaimana di SK pertamanya itu. Sedangkan syarat berikutnya adalah bersertifikat pendidik. Sama PNS juga harus bersertifikat pendidik. P3K juga begitu. Yang ketiga, syarat ketiga adalah bersertifikat guru penggerak. Jadi berserdik, bersergur.
ya, bersertifikat guru penggerak. Guru penggerak. Kalau ini sudah dikantongi oleh P3K, maka P3K sebenarnya bisa jadi kepala sekolah. Tapi ternyata sampai hari ini masih kita lihat ya, pejabat-pejabatnya masih enggan untuk melaksanakan eksekusi terkait dengan Permendikbud nomor 40 ini. Ini merupakan pembangkangan, ini bahasa saya. Pejabat yang melanggar ini berarti membangkang dengan peraturan menteri. Tidak boleh ini. Harusnya sudah diangkat. Memang seperti Mbak Indah tanya tadi, Pak, kalau nanti P3K mimpin PNS gimana? Perlu diketahui. PNS kita, guru CPNS itu berangkat dari S1, dia selama 4 tahun baru naik pangkat ke 3B. Iya, 4 tahun. Atau 5 tahun lah, 5 tahun dia 3B. Iya. Sudah memenuhi syarat untuk jadi kepala sekolah. Iya. Masa kerja berarti 5 tahun. Iya. 5 tahun terus dia bersertifikat guru penggerak, bisa jadi kepala sekolah, PNS. Berarti PNS yang baru. PNS yang baru masa kerja 6 tahun sudah bisa jadi kepala sekolah. Bagaimana dengan P3K? P3K kita ini berangkatnya dari GTT. GTT yang sudah masa kerja 15 tahun, ada yang 20 tahun. Sudah senior, pengalamannya lebih banyak. Kenapa ragu? Kalau dia jadi kepala sekolah, mimpin PNS baru, enggak masalah. Ini sebenarnya kenapa takut? Nah ini ya, ini. Terus yang kedua, ya di samping itu guru-guru P3K ini banyak juga yang menyampaikan ke saya, Pak, kalau P3K itu kan kontrak, kalau diangkat jadi kepala sekolah, nanti gimana masa kerjanya? Ya betul, masa kerjanya. Loh, kalau saya yang jadi pejabat, ngapain sulit? Kalau si A, misalnya, jadi guru P3K ini sudah 2 tahun, kontraknya 5 tahun, kurang 3 tahun misalnya. Kok ternyata sudah punya sertifikat guru penggerak. Berarti dia punya hak untuk diangkat jadi kepala sekolah. Angkat saja jadi kepala sekolah. Terus berapa lama Pak masa kerjanya? Ya bikin sepanjang masa kerja, masa P3K, masa kontraknya. Kalau kurang 3 tahun ya bikin 3 tahun. Pak, kalau kurang 2 tahun ya bikin 2 tahun. Kalau kontraknya kurang 1 tahun ya bikin 1 tahun. Nah, jadi kepala sekolah 1 tahun. Begitu ada perpanjangan lagi, nah, maka bisa terbitkan lagi SK kepala sekolah dengan masa maksimal 4 tahun itu. Saya kira tidak ada masalah. Ini tergantung dari pihak pejabat kita gitu loh. Sebenarnya ini kalau tidak berani mengeksekusi ini berarti sama dengan membangkang dengan peraturan menteri gitu. Ini yang sebenarnya saya prihatin. Jadi maka di dalam konten ini saya membuat judul hentikan diskriminasi. Jadi ini saya anggap pengangkatan kepala sekolah dari P3K banyak yang masih ragu, itu diskriminasi. Hentikan semua ini, seragam dan sebagainya, hentikan. Saya kira begitu, Mbak. Oke Pak, iya. Nah hentikan. Kan tadi judulnya hentikan diskriminasi P3K PNS jawabannya. Nah itu berarti Pak Dwi ini selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang secara tidak langsung menyampaikan ada solusi yang ditawarkan. Nah kira-kira apa Pak solusi yang Bapak tawarkan untuk ini? Oke, solusi yang saya tawarkan yang pertama kepada para pejabat di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang ini kita hari ini kekurangan kepala sekolah itu 400 dari 1.100 sekolah itu negeri, ini kurang 400 Mbak. Sekarang ini ada stok kurang lebih 300-an lah, berarti masih kurang lagi 100. Ya harusnya ini ada keberanian untuk mengeksekusi Permendikbud nomor 40/21. Teman-teman P3K yang sudah bersedik, berguru penggerak, angkat jadi kepala sekolah. Ini satu solusinya, keberanian. Yang kedua, solusi yang saya tawarkan adalah untuk menghentikan diskriminasi ini. Kalau memang Pak Mendagri ini tidak bisa merevisi tentang peraturan nomor 20 tahun 2011, nomor 11 tahun 2021 ya tentang pakaian seragam, maka solusi yang saya tawarkan adalah angkat saja P3K ini menjadi PNS. Tingkatkan statusnya. P3K jadikan PNS, itu baru
negara Republik Indonesia, pemerintah ini arif dan bijaksana. Ya, dasar saya apa? Tahun 2005 itu sudah pernah di negara kita ini mengangkat honorer, ada tes untuk menjadi guru bantu. Ini solusi ya. 2007, jadi selang 2 tahun dari 2005, setelah teman-teman itu ditingkatkan statusnya menjadi guru bantu, itu ada lagi tes lanjutan untuk menjadi PNS. 2007 semua guru bantu lulus mengikuti tes menjadi PNS. Artinya GTT menjadi guru bantu 2005, 2007 tingkat status lagi jadi PNS. Kenapa sekarang tidak? Menurut saya optimis pemerintah ini nanti punya niat untuk itu. Jadi samakan dengan 2005, 2007. Ini nanti setelah honorer menjadi P3K, ya P3K sebentar lagi kami optimis ini nanti pemerintah akan meningkatkan statusnya menjadi PNS. Dengan begitu hilang semua diskriminasi tadi. Oke, baik Pak. Terima Itu kasih. tadi baru 2 solusi Pak. Iya. Apa masih ada lagi Pak solusi yang lain? Saya kira harga mati itu. Harga mati. Oke. Harga mati, Oke, P3K ya. jadikan PNS, selesai diskriminasi. Semua tadi sudah hilang. Peraturannya tetap Mulai dari monggo. seragam, ya Pak, ya, udah. karirnya. Seragam mau pakai apa kepala saja nanti kalau sekolah, sudah PNS semua tidak ada masalah. Oke. Gitu. Ini solusi yang saya tawarkan. P3K menjadi PNS harga mati. Ini Berarti ya. dari tema kali ini, hentikan diskriminasi P3K, PNS jawabannya itu adalah sebuah salah satu solusi gitu ya Solusi. Pak ya. Oke, baik Oke. Pak. Kiranya mungkin itu Pak dari pertemuan podcast kita pada sore hari ini 17 Agustus 2024 adalah pesan atau keinginan harapan dari PGRI agar P3K tidak ada diskriminasi dengan PNS di kalangan ASN semacam itu ya Pak ya. Terima Jadi, kasih Mbak. Iya, betul Jadi sekali. mudah-mudahan karena sekarang ini tanggalnya tanggal kemerdekaan, mudah-mudahan ini nanti menginspirasi semua pihak agar memerdekakan pegawai yang ada di Indonesia ini yang bernama P3K supaya benar-benar merdeka, dia nanti tidak ada diskriminasi lagi dan ada solusi. Saya kira begitu Mbak. Mudah-mudahan guru-guru kita di Kabupaten Malang, di Jawa Timur, di Indonesia pada umumnya semuanya semakin profesional, bermartabat dan sejahtera terlindungi. Oke, Terima kasih. amin. Terima kasih. Baik, hadirin yang ada di manapun, termasuk wilayah khususnya Kabupaten Malang dan para guru yang ada di sekitaran wilayah Kabupaten Malang. Ada beberapa solusi yang diharapkan dari PGRI terkait dengan tema pada sore hari ini, yaitu hentikan diskriminasi P3K dan PNS adalah jawabannya. Adalah satu, yaitu adanya keberanian dari pemerintah khususnya, terutama pemerintah daerah di sini ya Pak ya, mungkin ya untuk itu supaya nanti P3K ini dapat diangkat menjadi PNS secara keseluruhan, jadi semacam itu. Jadi sekarang sudah tidak ada perbedaan lagi dan masalah-masalah yang tadinya muncul terkait dengan seragam atau mungkin jejak karir dari P3K itu tidak terlihat lagi begitu ya Pak. Jadi tidak ada masalah di kalangan masyarakat terutama di dunia pendidikan, dan dengan harapan dengan adanya penyetaraan ini atau tidak adanya diskriminasi itu juga akan berimbas positif kepada pendidikan terutama anak didik kita seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas semua kesempatan yang diberikan untuk kami dari PGRI Kabupaten Malang, dan terima kasih juga pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Semoga mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Indah Wahyu Kusuma Dewi mohon undur diri dan salam jumpa di lain kesempatan. Untuk itu mungkin ada bocoran Pak untuk yang ke depan ini apa mungkin podcastnya? Ya, nanti sebentar lagi kita juga akan membuat konten baru ya, konten yang ke-10 nanti Ke-10 terkait dengan konsep PGRI Kabupaten Malang, satu kecamatan, satu TK negeri. Satu kecamatan, satu TK negeri. Ya, Oke. itu nanti mudah-mudahan dalam waktu singkat kita nanti bisa menyuguhkan itu, tapi jangan lupa kalau
kita sudah membuat susah-susah seperti itu ya nanti semua anggota PGRI itu ya mau nonton, mau like, subscribe, ya gitu. Terima Oke, kasih. Wah, iya itu bentuk solidaritas gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Demikian saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.